Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang potensi kemaritiman yang ada di Indonesia. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, aku Devina Zara Ramadhani. Saya Muhammad Jalpa. Saya Sopari. Saya Andi Raffi. Saya Yosefan Sebastian Purba. Selamat menyaksikan. Dadah. Selamat siang pemirsa. Dalam beberapa menit ke depan Anda akan bersama saya Muhammad Jalpa dalam acara Marine News yang memberitai berita yang terpercaya dan aktual. Berita hari ini kami akan menyampaikan tentang potensi sumber daya alam, potensi wisata bahari, dan perlindungan lingkungan. Kami di studio. Salam Marine. Kembali lagi bersama kami di Marine News. Berita yang aktual dan Bang, hati-hati dong. Ini lagi masuk TV nih. TV? Mana TV? Ini lagi berita TV. Ini. Mak, masuk TV, Mak, masuk TV. Nanti dulu. Kembali lagi bersama kami di Marine News yang akan memberitai berita yang aktual dan terpercaya. Berita hari ini tentang sumber daya alam, potensi wisata bahari, dan perlindungan alam. Oke, kembali ke reporter. Kak, boleh minta waktu sebentar nggak? Menurut kakak, apakah itu potensi kemaritiman? Potensi kemaritiman di Indonesia itu sangat besar karena Indonesia memiliki 17.000 pulau. Potensi sumber daya kemaritiman merupakan potensi yang dimiliki Indonesia di bidang perairan dan kelautan. Potensi kemaritiman tidak hanya terbatas pada aspek kelautan, ada juga aspek kekayaan alam yang tersimpan di dalam perairan yang menjadi nilai plus bagi sumber daya Indonesia yang dapat dimanfaatkan. Di antara lainnya yaitu sumber daya alam, potensi wisata bahari, dan perlindungan lingkungan. Sekian. Baik kakak, terima kasih ya. Nah teman-teman, apa sih potensi kemaritiman yang ada di Indonesia? Yang pertama itu ada potensi wisata bahari. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan yang terdiri di atas ribuan pulau. Kita tahu bahwa 3/4 dari wilayah Indonesia adalah wilayah laut. Dan dengan wilayah laut Indonesia banyak potensi wisata bahari yang bisa dikembangkan. Potensi wisata bahari tidak hanya terpusat pada satu pulau, melainkan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Wisata bahari adalah kegiatan yang menggunakan potensi alam sebagai daya tarik wisata di atas permukaan laut yang tidak terpisahkan oleh keberadaannya oleh keanekaragaman biota. Sebagai contohnya yaitu Kepulauan Padaido di Papua. Kepulauan Padaido merupakan gugusan Pulau Timur Biak. Taman Wisata Perairan Kepulauan Padaido dinobatkan sebagai salah satu wisata pariwisata bahari dengan ekosistem koral terluas di dunia. Kepulauan ini adalah pusat rehabilitas terumbu karang yang memiliki 95 spesies koral. Biota laut lainnya yang turut meramaikan perairan Kepulauan Padaido adalah 155 spesies koral yang beragam seperti hiu karang dan gurita. Gugusan kepulauan ini terdapat banyak lokasi selam yang menawarkan pemandangan terumbu karang yang indah dengan 95 spesies terumbu karang dan lebih dari 155 spesies ikan. Keberagaman makhluk laut dan keindahan alam ekosistem di Pulau Padaido ini seperti akuarium raksasa dengan potensi wisata yang besar. Sekian, terima kasih. Nah, untuk yang kedua yaitu ada potensi sumber daya alam. Salah satunya yaitu hutan mangrove. Nah, hutan mangrove di Indonesia sudah secara luas dikenal memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan bagus dan beragam. Tidak hanya tingkat keragamannya saja yang luar biasa,
tingkat penyampaian sumber daya alam juga sangat luar biasa. Nah, termasuk sumber daya alam pesisirnya seperti sumber daya ikan hingga sumber daya ekosistem mangrove. Nah, untuk potensi mangrove di Indonesia adalah yang terluas di dunia dengan setidaknya 2,3 juta hektar pada tahun 2014. Nah, untuk di urutan kedua dan ketiga ada Brazil dan Malaysia dengan luas hutan mangrove yang tidak mencapai luas mangrove yang ada di Indonesia, yakni 0,7 dan 0,4 juta hektar. Hutan mangrove tersebar di seluruh Indonesia dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua. Nah, untuk pemanfaatan selain memberikan manfaat yang luar biasa di alam mangrove, di Indonesia juga telah dimanfaatkan dalam beberapa bentuk, mulai dari olahan pangan, wisata alam, hingga kegiatan perikanan lokal. Nah, wisata hutan mangrove atau ekowisata mangrove merupakan jenis pemanfaatan yang paling populer di Indonesia. Banyak hutan mangrove yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal menjadi destinasi wisata. Nah, untuk contoh fungsi ekologi hutan mangrove yaitu sebagai satu, pelindung garis pantai. Hutan mangrove melindungi contoh fungsi ekologis hutan mangrove yaitu sebagai pelindung garis pantai. Hutan mangrove melindungi pantai dari abrasi air laut, angin, gelombang, dan badai laut. Nah, yang kedua yaitu bahan kayu. Kayu mangrove dapat digunakan sebagai bahan kayu bakar, bahan pembuat arang, dan bahan pembuat kertas. Nah, untuk yang ketiga itu tempat hidup biodata laut. Yang ketiga yaitu tempat hidup biota laut. Hutan mangrove menjadi tempat hidup, mencari makan, memijah, dan berkembang biak berbagai jenis biota laut seperti ikan, udang, dan kerang. Nah, itu dia potensi sumber daya alam yaitu hutan mangrove. Potensi green shipping. Kementerian Perhubungan Kemenhub mendukung penerapan green shipping untuk melindungi lingkungan maritim dengan menerbitkan sejumlah regulasi aksi mitigasi. Green shipping merupakan proses penurunan penggunaan energi untuk menghasilkan emisi yang lebih rendah. Green shipping juga bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan laut dari konsumsi tinggi bahan bakar fosil pada sektor transportasi laut dan mendorong penggunaan energi ramah lingkungan. Indonesia sebagai anggota IMO memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional. Hingga Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk menciptakan pelayaran dan lingkungan laut yang lebih hijau dan berkelanjutan. Untuk contohnya, yang pertama ada dari PT Pelindung Marine Service atau Pelindung Marines, terus mengembangkan pelayanan pengangkutan bioenergi FEM, Fatty Acid Methyl Ester. FEM menjadi materi produksi bahan bakar ramah lingkungan biosolar yang merupakan bioenergi dari bahan bakar nabati. Yang kedua ada dari PIS, yaitu PIS sendiri melakukan beberapa terobosan di awal tahun ini dengan meluncurkan beberapa kapal super tankernya yang telah mengadopsi konsep green shipping seperti VLGC Pertamina Gas Tulip dan VLGC Pertamina Gas Bergenia. Yang ketiga ada dari PIS lagi, yaitu PIS berkomitmen tinggi untuk mendukung konsep pembangunan berkelanjutan dengan menghadirkan beberapa teknologi kapal yang ramah lingkungan atau bisa kita sebut dengan green shipping seperti Stern Top Air Seal Type untuk menghindari kebocoran bahan bakar kapal, Oily Water Separator OWS untuk memisahkan air dan minyak dalam mencegah pencemaran. Sekian dari saya. Kesimpulan yang dapat kita ambil, Indonesia memiliki potensi kemaritiman sangat besar. Sebagai diketahui bahwasanya Indonesia adalah negara maritim, maka akan selalu ada potensi di dalamnya dengan beberapa contoh yang diantaranya potensi mangrove. Indonesia sudah secara luas dikenal memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan beragam, termasuk sumber daya alam pesisirnya. Seperti sumber daya ekosistem mangrove, hutan mangrove terbesar di seluruh dunia, di Indonesia dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua. Contohnya yaitu ekowisata mangrove yang merupakan jenis pemanfaatan yang paling populer di Indonesia. Selanjutnya ada potensi wisata bahari. 3/4% dari wilayah Indonesia adalah wilayah laut dengan luas wilayah laut Indonesia
banyak potensi wisata bahari yang bisa dikembangkan. Contohnya yaitu wisata bahari di Kepulauan Padido, Papua. Yang terakhir ada green shipping, proses penurunan penggunaan energi untuk menghasilkan emisi yang lebih rendah. Indonesia sebagai anggota IMO memiliki tanggung jawab yang besar untuk menciptakan pelayanan dan lingkungan laut yang lebih hijau dan berkelanjutan. Contohnya yaitu Pelindo Marines. Terus mengembangkan pelayanan pengangkutan berenergi FAME. Sekian berita yang kami sampaikan. Bila ada kurang, mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di berita-berita selanjutnya di Marine News. Terima kasih.